Hai, kita Marco dan selamat datang di Manado Fiesta Podcast. Podcast ini bercerita tentang orang-orang Manado dengan latar belakang yang sangat beragam. Dan di sini kita ngobrol dengan beragam bintang tamu tentang lifestyle, fakta-fakta, serta keunikan mereka masing-masing. Semuanya akan dibahas di Manado Fiesta Podcast, persembahan dari Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Manado. Kenapa? Aduh. Lucu ya? Ya karena kita udah lama gak bertemu ya. Iya, ketemunya beda sekarang. Ketemunya beda ya. Siapa sangka sosok Davis Pinontoan yang kita kenal sebagai penyiar radio pada saat itu, MC juga. Ya. Tapi ternyata tokoh pemuda agama Kristen. Iya, benar. Nggak tepuk tangan nih? boleh tepuk tangan sendiri. Nggak digoyang ya? Oke, Pak Davis, kita kalau boleh tahu Pak Davis kan S2 ya kalau nggak salah. Iya. Boleh sebutin nama lengkap, coba lu sendiri deh yang sebutin deh. Ini pakai bahasa Manado? Bahasa Manado, bahasa Jakarta bebas. Bahasa gue. Bahasa Manado juga. Oke, perkenalkan. Iya, resmi nih. Nggak masalah, Be. Ya. Saya Davis Octavianus Pinontoan, sarjana pendidikan Kristen, magister pendidikan. Oh, berarti kalau Davis Octavianus Pinontoan, SP DK dan MPD. Tapi disiplin ilmunya pendidikan Kristen sih. Pendidikan Kristen. Ya. Nah, ini menarik banget karena podcast kita episode kali ini the reason why I choose you karena kita ngomongin soal sudut pandang aja sih, sudut pandang opini dari seorang, aku manggilnya Davis aja, Bang Davis ya. Bang Davis tentang orang Kristen pada umumnya di Manado. Ya. Seperti yang kita tahu, bahkan kalau orang luar pun datang ke Manado, seperti yang orang bisa lihat dari Bandara Samratulangi Iyoto, Sadiki tuh gereja-gereja. Ya, banyak. Orang berpikir, ternyata banyak sekali orang Kristen di Manado. Sedikit sejarah aja, Bang Davis. Sepengetahuan Bang Davis, sejarah agama Kristen lahir di Manado itu dari kapan sih sebenarnya? Atau bagaimana ceritanya? Kalau bicara soal sejarah ya, ini yang kita lihat kita browsing di internet gitu ya, bahwa ada misionaris yang datang ke Sulawesi Utara gitu ya, ada Riddle and Swartz. Kalau di Gemim ada yang namanya Riddle and Swartz yang datang menginjil di Tanah Minahasa gitu di tahun 1831. Oh gitu. Iya, benar. Itu yang saya googling ya. Oh, yang sepengetahuan Abang ya. Iya. Di Minahasa. Lalu menyebar. Mereka di sana mereka memang sangat akrab ya. Akrab dengan suku yang pribumi yang memang ada di di Sulawesi Utara ini. Makanya keakraban mereka yang perlahan-lahan ya mereka mengenal Kristus, mengenal ajaran kekristenan. Berarti sebelum itu belum ada agama agama Kristen di sini. Saya tidak bisa memastikan itu sih. Tapi kalau misalnya dibilang bahwa di Sulawesi Utara itu kekristenan ada, dari beberapa yang saya googling ini memang di tahun 1831. Tapi sebelum-sebelumnya sudah ada saudara kita yang datang ke pesisir Sulawesi Utara. Itu sejarah sedikit aja teman-teman ya. Nah, yang kita mau tanya, ini kan Bang Davis kan sekolah pendidikannya Kristen ya, pendidikan agama Kristen. Kalau misalnya kita tanya lebih dulu agama Kristen atau agama yang lain yang lahir di Manado, jawabannya? Kalau mau dibilang lebih dulu, karena saya googling nih tadi. Iya, umat Muslim lah ya yang ada umat Muslim yang ada di Sulawesi Utara. Kalau dari googling tahun 1590-an. Oh ya. Gitu. Terus kenapa kalau umat Muslim lebih dulu ada? Tapi penyebarannya kalau di situ menurut informasi yang saya dapat agak lambat gitu ya. Karena kan masih zaman penjajahan yang agama Islam ya. Iya, agak lambat. Kemudian nanti di tahun 1831 ketika ada sendeling ya datang ada misionaris yang datang ke Sulawesi Utara, mereka memperkenalkan tentang ajaran kekristenan itu seperti apa. Ya, akhirnya mulai berkembang lah mengenal tentang ajaran-ajaran. Bukan karena zaman penjajahan Belanda gitu ya. Penjajahan Belanda datang ya mener-mener dan zaman dulu. Iya. Terus akhirnya membuat
kedekatan mungkin ini karena kedekatan misionaris ya pada waktu itu dengan para yang tadi dibilang ya Hmm. di zaman-zaman Belanda Tadi itu. Bang Davis bilang kedekatan. Sesungguhnya kalau tipikal masyarakat Manado orangnya memang suka berdekatan. Berarti orangnya ramah tamah atau bagaimana? Ya kalau di zaman saya lahir sih kelihatannya memang ramah tamah ya. Tapi kalau sebelum-sebelumnya karena mungkin cara mereka bergaul dengan suku pribumi yang ada di Sulawesi Utara, makanya kedekatan mereka itulah yang karena apa namanya strategi mereka untuk masuk ke akhirnya bersahabat lah ya dengan warga dari luar gitu. Oh, I see. Jadi memang itulah sampai kenapa penyebaran agama Kristen sampai di Manado tuh banyak banget. Iya banyak, memang Nggak banyak cuma ya. di Manado, Tomohon juga, Tondano, Iya, sampai di Bitung segala macam. Nah, kalau yang kita mau selanjutnya, Bang, ini kan peradaban kan makin lama makin canggih nih. Ya. Untuk masyarakat Manado sendiri dalam masyarakat mayoritas agama Kristen ya, itu dari zaman abang kecil dari abang kecil sampai sekarang, abang pernah lihat ada beberapa konflik-konflik antara suku agama lainnya? I mean like soal kerukunan beragama, umat beragama di Manado. Oke, kalau bicara soal kerukunan, ini yang saya suka dari Sulawesi Utara. Karena di sini banyak yang bilang bahwa kota Manado, Sulawesi Utara itu adalah miniatur kerukunan. Miniatur kerukunan. Kenapa Miniatur bisa bilang begitu? Karena memang di sini keberagaman kita gitu ya. Jadi saling topang, ada sistem apalus satu dan lainnya. Tapi kalau dari saya sendiri ya mengatakan bahwa Sulawesi Utara itu adalah aset kerukunan. Terutama juga di Manado ya. Aset. Saya katakan aset. Kenapa saya katakan aset? Karena dari sini kita bisa temukan dari berbagai jenis agama ya. Ada agama Kristen, agama Muslim, ya, kemudian Hindu, Buddha, gitu ya, Katolik ya. Jadi karena ada keberagaman agama yang ada di sini, makanya saya katakan ini aset gitu, yang harus dijaga, di mana ada keberagaman di sini yang keharmonisan satu dengan lainnya gitu. Sama-sama. Dari dulu seperti itu. Ya, kalau dari zaman saya sih saya sudah diajarkan dari kecil sudah diajarkan demikian gitu. Untuk bisa menghormati agama kita, bahkan menghormati agama orang lain gitu ya. Kepercayaan mereka seperti apa. Kalau misalnya puasa kita harus kalau dulu orang jangan kasih ingin minum ketika orang lagi puasa atau Oh gitu. Kan dulu orang masih SMP itu diajarkan bagaimana kalau orang puasa orang harus jaga orang berpuasa, umat muslim kan umat muslim ya, umat muslim yang lagi berpuasa. Kemudian kalau sampai sekarang pun yang saya lihat ketika ada ibadah-ibadah gitu, ibadah-ibadah di contoh misalnya ada kegiatan keagamaan gitu ya, kegiatan keagamaan umat Kristen gitu ya, umat Kristen, ada yang dari saudara kita dari Muslim yang jaga, sebaliknya kalau misalnya keagamaan yang umat Muslim dari Kristen juga ikut. Makanya jadi, ini yang saya katakan bahwa di sini kita kekeluargaannya cukup tinggi gitu. Begitu ya. Itu memang modal dari sananya. Dari saya kenal Sulawesi Utara, Kota Manado ya demikian. Karena saya diajarkan dari orang tua juga begitu. Jadi memang sama sekali memang jarang sekali ada konflik-konflik umat beragama di Manado ya. Kalau dari konflik besar gitu maksudku Bang. Enggak ada. Karena aku juga sampai nyari juga di beritanya nggak ada sih. Nggak ada. Karena makanya saya bilang di sini adalah aset kerukunan gitu. Kalau ada lain bilang miniatur kerukunan, ini aset yang sebenarnya aset ini yang harus terjaga. Berarti empati dong Bang ya. Rasa empati mereka tinggi. Oh my god, berarti memang itu tipe masyarakat Manado. Soalnya kan kita tahu karena kita gini, kalau misalnya dilihat ya konteksnya orang Manado kan bebas begitu loh. Siapa ngana siapa kita gitu. Kita mau bagaya apa terserah, bebas. Kita ngana mau bagaya begitu boleh, ngana kita bagaya begini nya masalah, bodo amat. Apakah asas seperti itu yang membuat kerukunan umat beragama di Manado jadi rukun seperti itu? Bukan karena cuek, dasar karena cuek gitu loh. Abang agamanya Kristen, bodo amat biar jono, kita agama lain kok. Dari baku cuek begitu atau bukan begitu? Kalau bicara soal baku cuek ya masing-masing orang kan punya cara berpikir Kang. Iya, kalau ada yang lain karena dia cuek kemudian menghargai orang beragama, tapi ada juga karena menghargai dan tidak peduli beda tipis. Paham tuh tapi maksud iya toh. Makanya ada info tentang sedikit agama aja ya kan. Ada yang sensitif, ada yang cuek, ada yang peduli, ada yang nyanda begitu dah.
Nah, Manado itu bagian menurut Abang masuk kategori bagaimana? Sensitif kah? Peduli atau nyanda? Care lah. Kalau Kota Manado termasuk tipikal orang yang care. Care ya? Ya. Iya, Abang bisa menjaminkan itu ya? Kalau bisa mau bilang jamin, saking care-nya di samping kiri samping kanan ada orang yang duduk bercerita. Karena care dengan orang lain. Bukan bercerita orang pebusu gitu. Iya, iya, iya. Tapi Kadang karena tahu cuma saking ada care, orang tuh. tapi saking care-nya gitu. Oke. Nah, kita mau tanya nih Bang ya. Abang kan pengajar Ya. agama Kristen. Aha. Dari dulu cara Abang ngajar itu dari dulu Abang diajarkan agama Kristen sama guru-guru Abang, Ya. sampai sekarang Abang mengajarkan murid-murid Abang tentang agama Kristen itu ada perbedaan yang signifikan nggak? Kalau Entah dari gaya ngajar atau beda lah. Kalau dulu mana ada media sosial, kemudian gitu? ada. Kan teknologi dulu belum berkembang seperti sekarang ini. Oh, Makanya sekarang kalau dulu masih konvensional Kang udah bilang, iya, kalau iya, masih sekarang pakai kapur begitu, papan tulis sekarang kapur. sekarang bahkan kalau kita di sekolah kita kasih tugas ke anak-anak, apalagi ini kan Masa pandemi COVID-19 ya, anak-anak kita suruh bikin tugas yang indikator-indikator atau materi pembelajarannya yang ada ayat-ayat firman Tuhan yang berhubungan dengan indikator pembelajaran. Kemudian itu dikemas dalam satu video, kemudian video itu yang ditayangkan ke media sosial. Itu cara Abang? Iya, cara saya. Kemudian contoh misalnya satu ayat Alkitab, ya satu ayat Alkitab yang berhubungan dengan indikator yang ada. Kemudian ayat Alkitab itu disampaikan bahwa dengan ini orangnya semangat, firman-firman Tuhan yang memang memberikan semangat, motivasi kepada orang-orang supaya nyandak terlalu gelisah, kemudian atau nyandak terlalu terpaku dengan penyakit yang ada, apa namanya? Lebih apa? Lebih ke kontekstual. Kontekstual ya. Artinya dengan keadaan yang ada kita coba bikin ramu sebagaimana mungkin sehingga anak-anak itu tetap memanfaatkan media sebagai pusat pembelajaran agama Kristen. Pusat pembelajaran agama Kristen ya. Itu zaman sekarang Abang menerapkan ke murid-murid Abang. Kalau zaman dulu? Zaman dulu kan kita belajar aja, ada Alkitab, kita belajar pakai Alkitab, kemudian ada ibadah, datang di ibadah. Berarti seiring berjalannya teknologi, gaya mengajar agama Kristen juga ikut tren. Ya, benar. Sekarang kan kalau di pendidikan, kalau di sekolah-sekolah kan sistemnya ke-13 ya. Apa itu Bang? Kurikulum berbasis 13. Jadi bukan hanya dinilai hanya dinilai hubungan kita dengan Tuhan, kemudian hubungan kita dengan sesama, tapi juga dinilai pengetahuan dan keterampilan kita. Jadi ada empat poin, ada empat poin kompetensi. Jadi nggak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi dengan hubungan kita dengan sesama, terlepas itu agamanya beda atau sama gitu ya. Benar, hubungan sosial kita, kemudian pengetahuan kita dan keterampilan kita. Nah, yang saya buat tadi itu keterampilan. Tapi juga kalau soal pengetahuan tetap kita ambil, kan ada sumber-sumbernya kan, belajar. Jadi bukan sumber dari buku saja, dari Alkitab sumbernya, tapi juga bisa ambil dari internet gitu. Mungkin kalau orang-orang tua zaman sekarang orang-orang tua sekarang ya, mereka masih tetap old school ya. Kita bahasa old school, maksudnya datang ke tempat ibadah kayak di sini di gereja, bawa Alkitab, ya kan, buku-buku Alkitab, langsung buka. Nah, kita nggak ngomongin soal orang-orang yang tua zaman sekarang, tapi lebih ke generasi milenial. Terutama Abang kan tokoh pemuda Kristen ya, terkenal banget, apalagi di gereja ini terkenal banget. Terima kasih. Nah, kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang Bang, kita harap sih sini Bang Revis juga mengeluarkan keresahan atau unek-unek ya. Karena gini, karena gini, milenial zaman sekarang itu apa ya? Karena akses internet atau akses teknologi ya, akses apapun bisa didapat, dan ya namanya internet tuh apapun yang namanya internet tuh susah banget, bukan susah sih, kita mesti waspada. Kadang-kadang kita selalu makan mentah-mentah berita ternyata itu hoax atau tidak ada filterisasi. Nah, bagaimana terhadap milenial sekarang terhadap media sosial, apalagi berita-berita yang berbau hubungan sensitif dengan SARA gitu Bang. Abang gitu menanggapinya gimana? Abang punya cara kah atau punya cara mendidik mereka atau mengajarkan mereka? Torang boleh tetap gaul dong.
Tapi ingat, orang tetap manusia umat beragama, maksud Wah, begitu dong. ternyata kamu bisa jadi pendidikan agama Kristen, bisa jadi pendidik Kristen juga kan Ya, ini. ya, kita kadang berpikir gini, kadang kita pikir begini. Heeh. Kita tuh honest, Joy. Ah, Jujur-jujur ya, open-open, Joy. Tapi keponakan kita nyamperin subuh DP nama, yang jelas dia tapi keponakan, iya. walaupun dia ikut ibadah, Hmm. dengan DP papa dan DP mama ya, sampai ke ruangan ibadah, dia nggak fokus ibadah. Dia Fokusnya fokus main handphone. Haha. Main handphone. Tapi sekarang handphone udah terpakai bagus maksudnya. Walaupun di handphone memang ada Alkitabnya atau kitab suci yang lain, tetap dia di handphone karena main game gitu loh. Oh iya. Sehingga menurut kita jadi fungsinya itu jadi melenceng, Oh bergeser. Gitu bergeser. kan. Nah itu tidak adakah masyarakat Manado melihat itu sebagai kayak oh ini kayaknya nggak boleh nih kayak gini atau apakah gitu? Ya adalah ya. Kalau kita kalau misalnya ketemu Ini tapi keresahan sih sebenarnya. oh iya. Kalau misalnya abang punya keresahan yang sama, silakan. Ya media kan membentuk opini gitu ya. Artinya pendapat-pendapat itu bisa didapat melalui media ya. Kemudian media juga ada yang positifnya, ada yang negatifnya. Seperti yang dikatakan tadi, ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Ya saya melihat dampak negatifnya itu salah satu main game, kemudian akses informasi film-film porno. Oh itu, ya. itu. Film-film porno. Iya. Kemudian itu sering kedapatan di sekolah anak-anak rentan sekali, bahkan sampai kita ngajar saja sekarang pengalaman ada saja anak SMP kelas 1 yang didapati handphonenya ada film porno. Nyanda sir, karena pas download tak buka kata tuh dia. Cuma kan sekarang karena Kementerian Komunikasi sementara menyaring kan yang Kominfo. Iya, Kominfo yang menyaring yang negatif-negatif toh, yang pornografi disaring, diblokir supaya nyandak berdampak juga ke anak toh. Itu sih kalau menurut kita. Jadi kita kalau yang kita keresahan itu kemudian di tempat ibadah yang Nah seperti itu abang keresahan di tempat sekolah. Bagaimana role lingkup di gereja? Adakah gereja melakukan sesuatu terhadap kasus-kasus indikasi seperti itu? Oh ada lah, kita kan berhubung saya juga kan pembina remaja gitu ya. Abang pembina remaja. Iya, pembina remaja juga. Gereja apa nih bang? Gemim Petra Ranumut. Wih. Gemim Petra Ranumut mana? Didengar ya. Iya, ini lokasi yang Toranda duduk sekarang. Kita selalu bilang ke anak-anak remaja bagaimana penggunaan media yang baik, toh media informasi yang baik, gunakan media secara baik dan benar. Kita selalu ingatkan itu. Selalu diingatkan berulang-ulang kali bagaimana cara bermedia sosial ya, cara berbagi status, kemudian cara menanggapi informasi yang keluar toh. Kemudian ketika ada informasi-informasi yang tidak menyenangkan, kita saring dulu informasinya. Kemudian kalau kita selalu bilang sama dengan kita bikin di sekolah, coba terang gunakan, kita bilang ke anak-anak remaja, coba terang gunakan media sosial itu untuk bagi informasi yang positif toh. Contoh kata motivasi toh. Iya, mengucap syukurlah senantiasa, itu firman bilang toh. Sekali lagi kukatakan mengucap syukur, jangan khawatir toh, misalnya begitu. Teman-teman jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Oh iya kata Kang nih, boleh begitu. Jadi ketika orang baca di media sosial, oh kalau ada nilai-nilai positif, ada firman Tuhan bagian, kan orang kan akan terbangun semangatnya. Daripada bilang, ih tuh tapi tamang sana pelakor. Sekarang kan anak-anak sekarang dorang mengerti itu pelakor anak-anak sekarang mengerti pelakor ya begitulah. Oke, berarti tanggung jawab besar sekali loh dari seorang Bang Davis selaku guru agama Kristen. Tanggung jawab memang besar. Tanggung jawab pemuda remaja. Tapi kita bilang ke anak-anak jangan underestimate dengan media gitu. Tetap underestimate dengan media maksudnya gimana? Maksudnya jangan terlalu menganggap bahwa orang terlalu takut untuk menyuarakan terampi informasi ke media. Oh iya, kita mengerti takut dicap so suci ngana betul sungguh-sungguh jangan bahas satu status rohani gitu. Artinya namanya nilai-nilai positif ya, kalau dibagikan memberkati nggak apa-apa lah. Oh gitu. Itu upaya yang abang lakuin ya. Nah, di saat masa pandemi seperti ini ya, ibadah otomatis nggak bisa berkumpul. Ya. Dampaknya ada nggak perubahan signifikan
sangat berubah. semangat orang beribadah gitu jadi menurun nggak sih? Menurun nggak? Enggak, kalau kita lihat semangat orang beribadah malah dari rumah masing-masing semakin banyak. Kalau kemarin kita sempat kadim di salah satu gereja, kita lihat viewersnya cukup banyak. Oh, jadi ibadah online? Ibadah online ya, Oh. kita jadi pengkhotbah di situ, Mhm. kemudian kita share dengan pembina-pembina remajanya, cukup banyak yang nonton. Bahkan kemarin salah satu kegiatan remaja Sinode Gemim, berhubung kita juga ambil bagian di dalam, kita 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 lihat juga viewersnya cukup banyak. Kemudian kalau melihat dari pengalaman, banyak anak-anak yang bergabung. Kan ada sekarang ada yang namanya aplikasi-aplikasi yang menggabungkan banyak orang Oh iya. untuk ibadah ya, Iya untuk iya. segala sesuatu kan dilakukan secara online ya. Sekarang kalau kita lihat malah banyak. Artinya semua dari rumah harus beribadah, mau tidak mau harus beribadah. Jadi maksud Abang di rumah pun juga bisa beribadah ya? Bisa beribadah. Nggak harus di gereja berkumpul? Iya. Artinya sekarang kan kalau dulu orang pikir main-main handphone di gereja, main handphone yang tidak bagus. Sekarang ketika sudah di rumah, handphonenya dipergunakan untuk sesuatu yang baik. Contoh misalnya untuk ibadah. I see. Digunakan untuk bisa lihat live streaming. Abang ke rumah-rumah orang nggak? Ke rumah-rumah jemaat nggak gitu untuk pimpin ibadah gitu? Sejauh ini kita kalau ada undangan untuk pimpin ibadah, kita datang. Kalau ada undangan datang ya? Ya, kalau ada yang ajak pimpin ibadah, sejauh ini bukan ke rumah, tapi ke gereja nanti streaming. Ya. Atau dari rumah yang streaming. No? Kita ada satu pertanyaan ini agak sedikit sensitif ya. Sensitif, semoga Abang juga nggak tersinggung. Tapi kita harus bertanya ini karena mungkin kita semua silia kemarin. Karena dari semua orang mungkin nggak berani untuk mempertanyakan, tapi kita anggap juga kita mewakili orang yang ingin bertanya. Bang, enak gak sih jadi orang Kristen di negara ini? Maksudnya? Enak gak jadi orang? Pertanyaannya enak atau tidak? Iya. Enak lah. Enaknya apa? Enak saya jadi orang Kristen di negara. Paham tuh, tapi maksud makanya kita bilang ini jangan sensitif dulu. Karena emang pertanyaan ini memang sangat sensitif, karena yang kita tahu ya agama Kristen di sini kan kaum minoritas ya untuk di seluruh Indonesia. Tapi kalau di Manado memang jadi mayoritas. Oh, jadi ini cakup keseluruhan. Iya, di Indonesia. Menjadi orang umat agama Kristen enak gak? Kalau saya sih enak. Saya sih enak. Berani nggak lo ngangkat ini? Berani nggak mengangkat ini? Enak gak jadi orang Kristen? Enak lah. Enaknya? Enaknya bisa beribadah. Selain itu? Itu doang. Itu doang ya. Abang nggak takut atau pernah nggak dapat ya baik lagi ke jahatnya media ya. Kan media ada positif ada jahatnya. Jahatnya media apaan lu agama itu tuh gini. Merasakan itu kah pernah? Kalau merasakan, paham ya, tapi maksud Bang ya. Iya. No offense, kita bukannya merendahkan agama Kristen sih, enggak, tapi lebih kita mau tahu karena zaman sekarang ya ampun tidak ada filterisasi, semua orang boleh berkata ini itu A dan B, tapi tanpa disadari menyinggung perasaan orang lain. Bahkan ada niat orang memang, abang lihat aja di media sosial kan, memang secara terang-terangan dia bilang, aduh agama ini gini-gini, agama sebelah juga gini-gini. Nah, menyikapi hal seperti itu bagaimana? Kalau orang Kristen diajarkan tentang kasih, ya. Hukum yang pertama dan yang terutama adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa kasih dijadikan senjata orang Kristen untuk memperkenalkan ajaran Kristus, saya katakan bahwa kasih adalah alat untuk kita mengikat perbedaan. Artinya kasih ini menjadi hal dasar, menjadi hal utama kita sebagai orang Kristen untuk bagaimana kita menyikapi keadaan yang ada di sekitar kita. Dengan berbagai macam situasi, mau bilang enak, mau bilang tidak enak, ya namanya orang harus dikatakan bersyukur, harus bersyukur. Bahkan di sekolah kita ada materi tentang bersyukur dalam situasi sulit. No, kalau misalnya Marco maitua sudah tahun udah jadi komputus percuma, toh banyak sampai kawin karena pandemi COVID-19, bagaimana? Akhirnya sakit hati. Otomatis kan secara manusia ada rasa sakit, toh. Tapi kalau orang sebagai orang Kristen yang mengenal tentang kasih Kristus, mengenal tentang ajaran Kristus yang saya imani sebagai orang Kristen, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, hukum yang pertama dan yang terutama. Artinya
walaupun Marco dalam keadaan diputuskan atau Marco rasa sakit hati, kita rasa itu kata bersyukur dalam situasi sulit itu akan membentuk torang di situ, memperlengkapi torang pe diri. Asal tergantung kita masing-masing kita sebagai orang Kristen bagaimana kita menyikapi. Tapi kalau kalau kita secara pribadi memang good no nih pertanyaan ini dia. Enak ini yang enak atau tidaknya, saya sih sejauh ini merasa aman, tidak ada masalah, tidak ada perubahan, bahkan saya bergaul dengan orang-orang yang ada di banyak teman-teman saya yang Muslim, Maksudnya di agama lain juga agama ya. lain juga banyak, yang Hindu, Buddha banyak. Tapi disinilah saya melihat bahwa itu saya katakan bahwa Sulawesi Utara itu aset. Nah, karena aset ini yang memperkuat saya, Kasih ya. kasih aset keberagaman yang ada di sini yang membuat saya melihat bahwa inilah kita sebagai pemuda. Saya sebagai pemuda, Kang, sebagai pemuda Kristen, bahkan sebagai tiang gereja, apa yang harus saya sampaikan bahwa ini jangan kita lari dari apa yang kita imani sebagai orang Kristen gitu. Tapi gini, namanya manusia, Bang. Namanya manusia. Jatuh, bangun segala macam. Bahkan once again I'm so sorry. Ya. Kok kita gelisah ya? No offense. Ya. Kok sekarang yang serius. Your father has been killed. I mean like murder. Your father been murdered by someone yang gak bertanggung jawab ya. Bahkan abang sempat ketemu dengan tersangka. Oh ya. You know what I mean? Yes. Sakit sih, sakit sebenarnya. Nah itu tuh. Sakit. Kalau cuma diputusin pacar biasa, tapi kalau misalnya gimana orang tua kita itu dibunuh, sih yang sederhana sih kita kasih penganut tadi. Kalau nggak mau yang kita lebih seksi dari kita kesaksian iman ini soal kita punya kesaksian sendiri. Iya, itu tapi maksudnya kan abang mohon maaf ya, papa meninggal bukan karena sakit, karena memang tragedi tragis sekali. Tragedi yang tragis. Sampai sakitnya tuh di sakitnya tuh di sini. Tapi orang tersangkanya masih ada ya? Masih ada sampai sekarang di depan mata. Kalau saya tidak mengampuni, mungkin saya tidak diberkati seperti sekarang ini. Oke, abang mungkin bisa sekarang ngomong seperti ini. Tapi back then waktu abang dulu pertama kali, oh ini yang bikin tapi papa tidak ada. Sakino memang katu polo. Sakino polo. Back again kasih. Ya kasih lah. Kasih karunia ya, tapi satu yang selalu saya bilang, nikmati proses Tuhan. Itu yang abang nikmati pada saat nikmati. Sepahit-pahitnya sesakit-sakit. Kalau nyandak seperti ini, Marco nyandak mungkin mau wawancara apa kita yang so terkenal mungkin sekarang. Tapi karena kita melewati proses itu, karena kita bertumbuh dari keluarga yang kita bilang tadi sangat sederhana, ya. Mungkin di luar sana ada yang dengerin ini yang DP kehidupan orang tua Pak Mabos toh, DP mama cuma jabat cuci Pak orang pe rumah, toh. Tapi karena kita menikmati proses Tuhan dan kita sadar bahwa kasih itu ada di dalam tapi diri, kita bisa selesaikan studi S2. Iya. Kita bisa jadi narasumber Pak Marco P podcast yang sangat luar biasa ini. Kita bisa jadi seorang host TV di televisi lokal ya, yang sama nasional juga ada. Kemudian penyiar radio, MC bareng Marco juga kan, kita saling baku tackling event toh. Tapi kalau di Bitung, kalau kita dapat job di Bitung, kita semua bilang permisi Bitung ya, orang Manado mau masuk. Mar kalau di Manado, wow banyak sekali. Marco nggak boleh masuk di Manado. Iya ada. Iya, jadi artinya dari berbagai keadaan yang kita alami, kita flashback, kita lihat ternyata menjadi orang Kristen itu di Manado itu menyenangkan. Karena bisa beribadah di mana-mana ada, bukan arti di Tampalengnya enggak boleh beribadah. Iya. Ya, tapi kalau orang bilang ketika jarak 100 meter atau 50 km jauh sekali. 100 meter ada gereja. Ya, kita patut akui itu. Karena memang di Sulut kekristenannya itu sangat kental. Tapi tidak menyudutkan yang lain juga sih. Bahkan tadi di awal abang bilang kalau umpamanya di gereja ini ada ibadah keagamaan Kristen, umat lain abang bilang apa? GP Ansor
Itu Ya. menjaga ya. Berarti umat Iya. umat Jadi umat. ada beberapa LSM ya Mhm. gitu, ada beberapa komunitas, kemudian ya demikian organisasi gitu Organisasi ya, keagamaan keagamaan lain ya, ya. organisasi keagamaan lain yang saling topang menopang gitu ya. Kalau misalnya ada agama kita yang beribadah, mereka kegiatan apa hari-hari besar keagamaan gitu ya. Heeh. Kita kita ke apa namanya kita ke mereka, mereka juga ke kita. Dalam dalam Mhm. ruang lingkupnya saling Iya, menjaga. saling menjaga. Saling menjaga itu ya. Ya. Nah. Gak kerasa kita udah bercerita ini 30 menit ya. Kita masih Mhm. punya waktu ya, kita kurang lebih 10 menit lagi. Iya. 10 menit ke depan. Bang, kita mau ngebahas tentang milenialnya sendiri. Tadi Ya. Abang udah bahas ke sekilas. Kalau sekarang nih Bang, lagi pandemik seperti ini, masyarakat milenial Manado terutama yang umat agama Kristen, Mhm. ini momen yang tepat untuk apa? Kalau dalam agama Kristen. Introspeksi diri, Mhm. momen yang tepat untuk kembali menghayati kasih Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, menghayati kehidupan dalam kasih Tuhan sebagai Mhm. percaya itu bisa dilakukan dengan cara apa? Selain berdoa loh, apa aja? Tindakan-tindakan ya gitu, Iya. langkah-langkah nyata ya. Mmm. Apa yang bisa kita bagikan, ibadah, berdoa ibadah selain itu. Mhm. Berbagi kasih ke orang lain, kegiatan charity, kegiatan sosial, Mmm. begitu. Kemudian apalagi ya, menguatkan, memberi motivasi, karena kan ini kan otak kita dengan adanya pandemi ini seperti mati total. Betul, apalagi tadi Abang bilang orang Kristen tuh selagi sakit-sakit hati harus bisa tadi apa, Iya, bersyukur bersyukur dalam situasi sulit. dalam situasi sulit. Ini bisa dikatakan, ya ini kita di Iya, situasi sulit, iya, Bang. situasi sulit, tapi kita harus bersyukur. Oke. Nah mungkin kita mau bilang tapi dompet sisa 100.000 toh sekarang, Ah, untuk 1 bulan ke depan. padahal memang betul. Iya iya Iya, iya iya. Jadi lebih ke introspeksi jujur diri. Kang, aduh jujur sekali. Aduh. Jadi memang waktu itu apa, introspeksi diri. Iya, introspeksi diri, kembali kembali lebih bergaul karib dengan Tuhan gitu, lebih membangun komunitas iman yang baik. Mmm. Komunitas iman kan itu di dalam rumah saja kita sudah komunitas iman. I see. Komunitas iman yang kita imani lah. Mic-nya maju dikit. Iya, gitu ya. Tarik aja, tarik. Jadi ini Ah, momen yang tepat untuk introspeksi ya. iya. Bahkan ibadah pun juga bisa melakukan secara online segala macam. Mhm. Nah, alright, di sisa menit terakhir ini, Abang tahu kan Mando Fiesta? Manado Fiesta. Iya, buset ini obrolan nggak ada jembatannya ya, langsung langsung hajar aja ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Iya, tahu lah, Manado Fiesta ini tahu. Manado Fiesta ini kan, Ada 7F kan ya? betul sekali. Ya, 7F. Satu-satu, F itu faith, keyakinan segala Wait, macam. itu yang terakhir, sekalian closing acara. Iya. Thanksgiving Manado. Nah, pengucapan itu Bang, itu kan dasar yang namanya ya kasih terhadap kerukunan umat beragama. Iya, iya. Kalau Itu kalau salah satu contoh nyata ya. ya saya sebagai orang Kristen mengatakan demikian. Pengucapan adalah Salah satu bentuk kasih kita bersyukur akan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita dan kita jadi berkat buat orang lain. siapapun bisa ya, berkat kepada siapapun, nggak pandang Ya. suku agama. Nggak pandang, I nggak see. pandang. Nah, Kasih itu mengikat perbedaan, saya katakan tadi. mengikat Perbedaan. perbedaan. Bukan senjata lah ya. Emang yang dimaksudnya senjata kayak gimana sih? Maksudnya kita menggunakan kasih untuk berperang dengan orang lain. Emang kayak gimana maksudnya gimana? Menggunakan kasih? Maksudnya berperang menggunakan kasih. Maksudnya gimana tadi bahasanya? Nggak tahu, itu statement orang, katanya kasih itu sebagai senjata. Tapi kalau saya sih katakan kasih itu mengikat perbedaan. Oke, mungkin itu agak dalam ya. Ya agak dalam. Agak dalam ya. Dan tapi otak tumpul dan kita mau membahas yang terlalu dalam, jadi skip saja itu. Rendah hati pakai suara, Kang. Ini memang kita kalau dibahas tumpul sekali ini. So, kasih dijadikan senjata untuk menyerang orang lain. menyerang orang lain itu gimana? Iya. Logikanya Pak kita yang masuk. Ya sudah, nggak perlu masuk no pengana. Itu no, 9 lang tapi otak tumpul. Ya udah. Tapi buat orang-orang yang paham, kemudian orang yang sadar bahwa sebenarnya kasih itu adalah alat untuk kita mengikat perbedaan. Apapun yang ada di samping kiri kanan kita berbagi dengan orang lain, itu menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Gokil, keren Iya. banget nih. Tepuk tangan lah.
Iya. Tepuk tangan sendiri. Nggak Oke. digoyang ya? Kalau digoyang nggak dilihat nih. Ada nih kalau. Oh, ada. Saya sadar. Oke, Bang, back again ke yang tadi gue bilang Manado Fiesta. Harapan Bang Davis di Manado Fiesta tahun ini tuh apa? Ada nggak? Harapannya pertama ya, pandemi berakhir dulu deh. Jadi kalau misalnya pandemi nanti sepanjang tahun 2020, Manado Fiesta nggak bakalan ada dong? Kan nggak bisa kumpul massa. Oke, noted Bang. Thank you. Tapi kalau misalnya pun ada, ya kita berharap sih Manado Fiesta bisa virtual, mungkin nanti ada apa layar-layar besar apa gitu di masing-masing kompleks ada layar, kemudian nanti virtual. Iya, ini udah gue kasih bocoran sih tadi di awal. Apa bocoran apa sih? Nggak bocor nih. Oh iya dah. Iya. Once again, makasih banyak Pak Davis Pintuan untuk waktunya. Sebenarnya kita memang lebih niat datang pengen ngobrol tentang Pak Davis, tentang Pak Davis seorang tokoh pemuda agama Kristen menjalani keseharian dari hidup menjadi umat beragama Kristen, dan apa sih jatuh bangun yang pernah Pak Davis alami dan caranya gimana. Ternyata kita simpulkan memang siapapun orang mau umat agama apapun terasa, yang paling penting adalah kasih ya. Kasih itu bisa empati, punya rasa empati dan simpati, love ya, peace di dalam, damai, cinta damai, ya betul toh. Nah itu dia. So once again makasih banyak teman-teman. Sama-sama. Makasih banyak Pak Davis. Jangan lupa kalau misalnya kalian pengen hubungin Pak Davis atau mau tanya lebih lanjut soal tentang agama Kristen kayak, atau mau jadwal job MC kayak job MC atau mau curhat boleh juga. Karena Instagram Pak Davis ada banyak loh. Yang mana yang bener nih? Official aja. Official apa? Nah, kalau Davis Octavianus Pinontoan itu bisa panjang banget, tapi kita mau coba bikin nggak bisa. Jadi Davis Octavianus Pinontoan itu disambung semua. The one and only Davis Octavianus Pinontoan. So terima kasih banyak teman-teman yang udah dengerin podcast ini. Makasih. Mohon maaf bila mana ada kalimat-kalimat tersinggung, terutama dari tapi pertanyaan. Karena memang podcast ini jujur apa adanya, toranya ada skrip tuh Bang. Iya. Cuma baku janji. Tapi kita boleh juga bilang minta maaf nggak kalau ada salah-salah kata? Oh boleh. Iya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal yang tidak baik, yang tidak berkenan ya. Disclaimer, torang ini hanya bercerita, sebenarnya torang hanya teman lama bercerita aja. Bukan pakar ahli gimana. Torang ini guardian time-nya One Radio. Ya, tapi artinya ini juga kan jadi pelajaran buat orang-orang yang ada di luar sana, bagaimana kita sebagai orang Kristen ya berlaku, apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen. Sebagai kita juga kan generasi penerusnya. Kita tiang-tiang gereja nih sebagai anak muda, tiang gereja. Apa yang kita mau lakukan? Jangan kita buat radikalisme lah ya. Atau kita buat keadaan jadi ribet, kemudian kita bisa hidup harmonis cuma karena tindakan-tindakan dari mulut ke mulut atau dari jari kita ke media sosial, akhirnya kita menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Alright, so thank you so much Pak Davis Pinontoan. Tapi nama Marco dan saya Davis Pinontoan. Kita jumpa lagi di next episode. Bye bye.